Jika kamu mengira dunia ini berjalan apa adanya, maka video ini mungkin akan mengganggu keyakinanmu. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa pemerintah melindungi rakyatnya, bahwa teknologi berkembang secara alami, dan bahwa tidak ada yang disembunyikan dari publik. Tapi bagaimana jika semua itu hanya lapisan tipis untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah tempat yang selama puluhan tahun bahkan tidak diakui keberadaannya. Sebuah lokasi di mana hukum tidak berlaku, etika dikubur, dan kebenaran dikunci rapat. Area 51 bukan sekadar pangkalan militer. Ia adalah simbol dari rahasia terbesar yang tidak pernah diminta untuk kamu ketahui. Malam ini, kita akan membuka satu lagi dokumen gelap. Bukan untuk memberi jawaban pasti, tapi untuk menunjukkan betapa banyak pertanyaan yang sengaja disembunyikan. Area 51 bukan sekadar pangkalan militer. Ia adalah simbol dari sesuatu yang sengaja disembunyikan, terletak di Gurun Nevada. Fasilitas ini bahkan selama puluhan tahun tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak ada papan nama. Tidak ada penanda resmi. Namun justru dari ketiadaan itulah kecurigaan tumbuh. Jika tidak ada apa-apa di sana, mengapa dijaga begitu ketat? Mengapa wilayah udara di atasnya ditutup total? Dan mengapa siapapun yang mencoba mendekat akan dihadang dengan senjata mematikan? Sejak akhir Perang Dunia II, Area 51 mulai menjadi pusat bisikan. Pada tahun 1947, sebuah insiden terjadi di Roswell, New Mexico. Sebuah benda jatuh dari langit, versi resmi menyebutnya balon cuaca. Namun saksi mata melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Logam yang tidak bisa dibakar. Pecahan yang ringan, namun tak bisa dipatahkan. Tentara datang dengan cepat, mengamankan lokasi, dan semua bukti menghilang. Sejak saat itu Roswell dan Area 51 September dua potongan puzzle yang saling melengkapi. Dokumen-dokumen lama menunjukkan bahwa setelah insiden tersebut, aktivitas di Area 51 meningkat drastis. Landasan pacu diperpanjang. Hanggar bawah tanah dibangun. Proyek-proyek dengan kode aneh mulai berjalan. Tidak ada satupun yang dijelaskan ke publik. Bahkan anggota Kongres pun banyak yang tidak diberi akses. Disinilah teori berkembang. Area 51 bukan hanya menguji pesawat, tapi menyimpan sesuatu yang bukan buatan manusia. Banyak mantan pekerja mengaku mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Bob Lazar. Ia mengklaim pernah bekerja di fasilitas bernama S4, bagian dari Area 51, yang bahkan lebih tersembunyi. Menurut pengakuannya, ia melihat pesawat berbentuk piring terbang dan teknologi penggerak anti-gravitasi. Mesin yang tidak menggunakan bahan bakar konvensional, melainkan elemen yang bahkan tidak dikenal di tabel periodik. Saat itu, pemerintah membantah. Namun, anehnya, latar belakang akademik Lazar seperti sengaja dihapus. Catatan pendidikannya menghilang, riwayat kerjanya disangkal. Ini justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang ingin ditutup. Area 51 juga sering dikaitkan dengan lonjakan teknologi Amerika Serikat. Secara tiba-tiba, transistor, serat optik, material stealth, dan pesawat siluman muncul jauh melampaui zamannya. Para pendukung teori konspirasi percaya bahwa teknologi ini bukan murni hasil riset manusia, melainkan hasil rekayasa balik dari benda yang jatuh dari luar angkasa. Jika ini benar, maka sejarah manusia telah dimanipulasi. Kemajuan bukan hasil evolusi alami, melainkan pemberian yang disaring dan dikontrol oleh segelintir elit. Namun bukan hanya alien yang dikaitkan dengan Area ke-51. Ada sisi lain yang jauh lebih mengerikan. Eksperimen pada manusia, uji coba, teknologi, gelombang, suara, elektromagnetik, hingga senjata psikotronik. Senjata yang tidak membunuh secara langsung, tetapi merusak pikiran, memecah konsentrasi, dan mengendalikan emosi. Beberapa laporan menyebutkan adanya pengujian terhadap tentara tanpa sepengetahuan mereka. Mereka dijadikan subjek uji untuk teknologi yang belum stabil. Jika gagal, mereka dianggap pengorbanan yang dapat diterima. Pada tahun-tahun tertentu,
Warga di sekitar Nevada melaporkan cahaya aneh di langit. Manuver pesawat yang tidak mungkin dilakukan dengan teknologi yang dikenal. Pergerakan zigzag ekstrem tanpa suara ledakan sonik. Militer menyebutnya uji coba pesawat rahasia. Namun fisikawan menyatakan manuver tersebut akan menghancurkan tubuh manusia karena gaya G yang terlalu besar. Kecuali pesawat itu tidak dikendalikan seperti pesawat biasa atau tidak membawa manusia sama sekali. Pemerintah Amerika akhirnya mengakui keberadaan Area 51 pada tahun 2013. Namun pengakuan ini terasa terlambat dan setengah hati. Mereka menyebutnya hanya sebagai lokasi pengujian pesawat mata-mata U-2 dan SR-71. Tidak ada penjelasan tentang dekade sebelumnya. Tidak ada jawaban soal laporan saksi, penghapusan data, atau intimidasi terhadap peneliti independen. Pengakuan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Jika selama puluhan tahun mereka berbohong tentang keberadaannya, mengapa kita harus percaya versi mereka sekarang? Area 51 juga diyakini terhubung dengan jaringan fasilitas bawah tanah lainnya. Dulce Base, Cheyenne Mountain, dan lokasi-lokasi rahasia yang diklaim terhubung melalui terowongan berkecepatan tinggi. Sistem transportasi bawah tanah ini disebut mampu memindahkan personel dalam waktu singkat tanpa terdeteksi. Jika benar, maka Area 51 hanyalah satu simpul dari jaringan rahasia global yang jauh lebih besar. Konspirasi semakin dalam. Ketika kita bicara tentang kontrol informasi, media arus utama jarang membahas Area 51 secara serius. Jikapun ada, selalu dibungkus dengan nada humor atau fiksi ilmiah. Film, serial, dan kartun seakan diarahkan untuk membuat topik ini terlihat tidak serius. Ini adalah teknik klasik. Jika sebuah kebenaran terlalu berbahaya, ubah ia menjadi lelucon, maka siapapun yang percaya akan dicap gila. Di era internet, kebocoran informasi semakin sulit dikendalikan. Namun justru disinilah muncul kebisingan. Informasi benar dicampur dengan hoax, sehingga sulit dibedakan. Video palsu, foto editan, dan klaim ekstrem sengaja dibiarkan menyebar agar semua topik Area 51 terlihat tidak kredibel. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Area 51 menyimpan rahasia, tetapi seberapa besar rahasia itu memengaruhi dunia kita hari ini. Jika teknologi alien benar-benar ada dan hanya dikuasai segelintir pihak, maka ketimpangan global bukan sekadar ekonomi, melainkan peradaban. Jika eksperimen manusia pernah dilakukan dan ditutup rapat, maka batas moral telah lama dilanggar tanpa pertanggungjawaban. Area 51 adalah simbol dari kekuasaan absolut tanpa transparansi. Tempat di mana hukum berhenti bekerja, di mana kebenaran tidak ditentukan oleh fakta, tetapi oleh siapa yang memegang senjata dan dokumen. Selama pintu Area 51 tetap tertutup, selama arsip tetap disegel, dan selama saksi terus dibungkam, maka satu hal pasti, kita tidak hidup di dunia yang sepenuhnya jujur. Dan mungkin kita tidak pernah benar-benar sendirian. Area 51 mungkin hanya satu titik di peta, tapi dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Setiap dokumen yang disegel, setiap saksi yang dibungkam, dan setiap teknologi yang tidak pernah dijelaskan, membentuk satu pola yang sama. Pola kekuasaan tanpa transparansi. Kita mungkin tidak pernah mendapatkan pengakuan resmi. Kita mungkin tidak akan pernah melihat apa yang banner-banner disimpan di balik pagar itu. Namun selama pertanyaan tetap ada, selama kebenaran terus ditunda, maka keraguan akan selalu hidup. Inilah dokumen gelap, tempat di mana sejarah tidak diceritakan oleh pemenang, tapi oleh apa yang ditutupi. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia ini, mungkin kamu tidak sendirian. Sampai dokumen berikutnya dibuka.